Sobat sehat bahagia yang tercinta, ternyata dari berbagai penelitian diketemukan bahwa salah satu sebab menurunnya daya imun tubuh manusia berasal dari pikirannya. Untuk meningkatkan daya imun terhadap segala gangguan dari luar dan dari dalam tubuh, perlu ada perubahan dalam cara berpikir. Bahkan tidak hanya masalah daya imun untuk membuat hidup lebih sehat, bahagia, dan sukses, perlu perubahan cara berpikir Anda. Nggak ada jalan lain untuk meraih tujuan hidup, untuk mengubah cara hidup adalah dengan melakukan perubahan dalam alam pikiran kita, atau yang saya sebut dengan kalimat yang provokatif, obati pikiran kita. Lalu apa obatnya? Karena pikiran adalah sesuatu yang abstrak, meskipun berasal dari benda yang bersifat fisik, yaitu otak, maka obatnya ada dua macam, yang bersifat abstrak dan yang bersifat fisik. Salah satu jenis obatnya adalah melalui cara-cara yang ratusan atau ribuan tahun lalu sudah pernah dikembangkan oleh manusia untuk mendukung kehidupannya. Obat itu saya namakan RCI, yang formulanya berasal dari kata relaxation, concentration atau consciousness, dan imagination. RCI akan merangsang hormon-hormon serotonin, endorfin, dan dopamin serta hormon lain dengan dosis yang tepat jika dilakukan, sehingga timbul rasa gembira, bahagia, dan bersemangat. Inilah yang saya istilahkan dengan obati pikiran Anda. Kita rangsang zat yang positif dalam otak sendiri tanpa obat dari luar untuk menciptakan suasana hati yang damai, bahagia, dan ceria. Selain itu, otak kita harus dijaga supaya tetap prima agar bisa bekerja dengan baik. Harus dijaga kebutuhan oksigen dan pasokan nutrisinya, terutama glukose, gula. Meskipun umur sudah semakin tua, jaga agar penurunan kemampuan sel-sel otak tidak terlalu cepat dengan selalu mengolahragakan otak dengan kegiatan yang menggunakan otak. Jaga juga jangan sampai emosi begitu menggelegak tak terkendali, karena itu akan menyebabkan badai elektronik kimiawi di dalam otak yang bisa merusak sel-selnya. Apa yang dimaksud relaksasi, konsentrasi, kesadaran atau consciousness, dan imajinasi? Relaxation, concentration, consciousness, and imagination atau RCI adalah suatu proses ketenangan, penyatuan perhatian pada tubuh, jiwa, dan pikiran kita yang merupakan kebalikan dari ketegangan, perhatian kacau dan tidak fokus, serta jiwa yang tidak tenang dan gelisah. Relaksasi dan konsentrasi di sini bukan berarti bermalas-malas atau tak berbuat sesuatu, tetapi suatu keadaan kendornya otot-otot tubuh disertai dengan terjaganya ketenangan batin. Relaksasi dan konsentrasi biasanya dilakukan pada waktu seseorang melakukan sholat, meditasi, zikir, yoga, dan tai chi. Relaksasi dan konsentrasi bisa dilakukan pada waktu kita sedang duduk, berdiri, atau berbaring. Salah satu rukun sholat adalah tumakninah dan khusyuk, yang sebenarnya berarti konsentrasi, tenang, rileks, baik jasmani dan rohani. Mengapa kita perlu melakukan relaksasi dan konsentrasi? Dalam dunia yang penuh dengan hiruk pikuk, karena ulah manusia yang semakin modern ini, kompetisi atau sepasang persaingan berebut hidup yang lebih baik terjadi di mana-mana. Manusia kalau mau unggul diharuskan bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih baik. Akhirnya banyak orang yang memaksakan diri meninggalkan zona nyamannya dan memacu segala kemampuan agar survive dalam hidupnya. Akibatnya meningkatlah ketegangan dan stres yang berpengaruh terhadap kesehatan raga dan jiwanya. Tahukah Anda bahwa menurut penelitian terakhir, masyarakat yang termasuk yang tidak bahagia lebih dari orang Indonesia adalah pasaran Singapura. Padahal kalau dari penampilan Singapura apanya yang masih kurang? Mereka ternyata merasa dikejar-kejar dengan target sehingga sulit mencari waktu untuk menikmati kenyamanan hidupnya sendiri, meskipun mungkin tersedia. Bayangkan orang yang sedang dalam keadaan tegang seperti pada waktu marah, gelisah, stres, sedih. Jika ketegangan yang sering terjadi akan merugikan kestabilan jiwa dan akhirnya
berpengaruh merugikan pada kesehatan badan pula. Orang yang sedang tidak tenang hatinya akan susah melakukan pekerjaan dengan baik. Sebaliknya, orang yang menghadapi masalah dengan tenang cenderung lebih mampu menyelesaikan masalahnya dengan optimal. Ketenangan bisa dicapai melalui meditasi yang saya rumuskan, saya formulasikan menjadi RC dan I. Menurut berbagai penelitian dan pengalaman jutaan orang, maka meditasi ternyata mengembangkan kemampuan manusia melalui peningkatan komunikasi antara kesadaran dan alam bawah sadar kita yang hebat. Bawah sadar adalah tempat semua pengalaman-pengalaman kita masa lalu, mimpi-mimpi kita, norma-norma yang kita pegangi, dan jangan lupa kebiasaan buruk kita pula. Bawah sadar atau kolbu dalam istilah sufi sebetulnya merupakan wahana penghubung antara kesadaran kita dengan kesadaran alam semesta yang kita sebut sebagai supra sadar. Konsepnya bahwa jiwa manusia yang disebut ruh itu terhubung dengan pikiran universal, karena memang ruh sendiri langsung berasal dari Tuhan, sehingga melalui alam bawah sadar inilah kita bisa memiliki limpahan kekuatan dari alam semesta, kekuatan adikodrati, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Limpahan kekuatan ilahi tersebut bisa kita manfaatkan dalam upaya memperkaya kehidupan. Sehingga jika kita bisa merekayasa cara berpikir alam bawah sadar melalui daya imajinasi kita, kekuatan alam semesta akan mengalir sesuai dengan cara berpikir tersebut. Kita bahas sekarang mengenai daya imajinasi. Akhir-akhir ini semakin disadari oleh manusia bahwa kekuatan imajinasilah yang berperan besar dalam pencapaian suatu cita-cita. Jika Anda ingin menjadi orang yang kaya misalnya, imajinasikanlah kelak Anda akan kaya. Rasakan atau imajinasikan bagaimana ketika kita jadi kaya. Kemudian rencanakan bagaimana cara meraih kekayaan itu. Jika ingin jadi seorang yang mampu memimpin misalnya, maka bayangkan atau imajinasikan bagaimana seandainya kita menjadi pemimpin. Bagaimana ketika berdiri untuk berpidato. Imajinasikan bagaimana ketika memimpin rapat sebagai seorang direktur dan sebagainya. Dengan berimajinasi seolah telah mencapai yang kita cita-citakan, maka jiwa dan tubuh kita akan mengatur atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang dicita-citakan itu. Bahkan alam semesta akan membantu memberi jalan bagaimana cita-cita itu terkabul. Kalau ingin mempunyai tubuh yang sehat, imajinasikan kita telah menjadi sehat dan bugar. Jika imajinasi itu diyakini dengan kuat sehingga masuk dalam alam bawah sadar, bahkan doanya pun diperkenankan masuk dalam alam suprasadar, maka tubuh dan jiwa akan mengatur diri memenuhi apa yang dirasakan atau diimajinasikan itu. Itulah sebabnya ketika seorang yang sakit kemudian diberi obat placebo, sesuatu yang dikatakan berkhasiat menyembuhkan, meskipun sebenarnya isinya tidak berkhasiat apapun, tetap saja bisa terjadi si sakit itu bisa sembuh. Itu terjadi karena pas si sakit itu membayangkan atau mengimajinasikan telah sembuh jika telah minum obat yang diberikan. Kalau kita mengimajinasikan tanpa harapan terhadap keadaan kita, maka kekuatan alam semesta akan membuat kita gagal. Jika kita berimajinasi positif dan optimis, maka kekuatan alam semesta akan mendukung keberhasilan kita. Jadi apa yang berhasil kita raih dan apa yang gagal kita raih adalah hasil langsung dari apa yang kita pikirkan atau kita imajinasikan dalam alam bawah sadar kita. Sehingga cara kita untuk berhasil dalam meraih cita-cita adalah dengan merubah cara berimajinasi kita, yaitu membayangkan yang positif dan membangkitkan harapan. Sebaliknya, jika kita tetap lemah, menderita dan gagal, adalah karena kita menolak untuk merubah cara berimajinasi kita yang salah. Keberhasilan dalam dunia bisnis, intelektual, spiritual adalah hasil dari imajinasi yang positif. Seseorang yang sukses disebabkan kekuatan keyakinannya. Dia yakin bahwa dia mampu dan akan berhasil mencapai yang dia cita-citakan.
Dengan keyakinan yang mantap itu, jika dia memperjelas gambaran kesuksesannya dengan membayangkan atau mengimajinasikan bahwa kelak suatu ketika dia akan menjadi orang seperti yang didambakannya, maka akan lebih mudah gambaran itu masuk dalam alam bawah sadar. Dan kemudian jika keyakinan itu masuk dalam alam bawah sadarnya, maka dia akan dibantu dengan kekuatan yang ada dalam alam bawah sadar, yaitu kekuatan kreativitas, kekuatan batin, kekuatan emosinya, sehingga semua akan mengarah pada kesuksesannya. Apalagi jika dengan kekuatan doa dan munajat yang dilantunkan tiap hari, maka gaungnya akan mengetuk pintu-pintu alam ketuhanan, alam di atas alam manusia ini, atau kita sebut dengan sebagai alam suprasadar. Kekuatan ruhiyah akan melakukan kontak dengan energi fitri dalam alam bawah sadar untuk bekerja mengarahkan semua kekuatan manusia menuju kesuksesan. Sukses untuk menjadi lebih sehat, sukses menjadi lebih bahagia, sukses menjadi lebih sejahtera, sukses menjadi lebih berprestasi. Mari kita perhatikan satu gerakan meditasi RCI berikut ini. Tarik nafas, tahan.